Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Unikama Pak ingin apa ya, mewawancarai tentang cerita-cerita yang ada di mriki nonton Oh, iya. Sejarahnya dari tempat iki. Awal mulanya Namanya dulu. ya perkenalkan, nama saya Handoko ya, Handoko. pengelola ya tempat ini, situs ini ya, sama ya teman-teman itu termasuk Mas Yasin itu, Mas Yasin itu masuk ya jadi kunci di sini ya. Saya juga membantu di sini sama ibu-ibunya itu ada. Nah, ya awal mulanya situs pariwitaan ini ya pada ditemukan itu awal mulanya 2017 itu ditemukan. Sebelumnya warga sini juga sudah tahu, karena sudah tahu kayak situsnya itu kayak arcanya, karena terbentur kurang pengetahuan kayak pendidikan atau kekurangan hasil pendidikan itu, jadi orangnya nggak begituan. Terus ada Mas Yasin itu di-upload ke sosial media, terus ada tanggapan dari Cagar Budaya DJ Mojokerto itu, terus kok ada nilai-nilai cagar budaya, terus dikunjungi kok ada nilai, terus itu diakui, digali, dikelola, terus sampai itu kan dulunya itu tertutup tanah sama warga, itu situsnya itu tertutup tanah, warga dibuat kayak sawah kalau cocok tanam gitu. Masa kecil saya tuh ya saya pernah cari rumput di situ ya, nggak tahu, cuma ada arca sama orang dulu, sama orang tua jangan main ke situ soalnya katanya wengit atau angker, tapi ya lama kelamaan kok kalau ada nilai-nilai budaya itu ya sudah diakui, terus sampai sekarang sudah diakui sebagai cagar budaya sama negara. Nah, terus itu kayak tempat kayu ada ditemukan digali, itu ada khusus orang yang menggali, itu orangnya khusus kayak dari BPJB kayak Mojokerto itu. Jadi warga cuma membantu ya, membantu kayak berjalannya pemugaran itu. Terus kok ada bentuk kolam, terus ukir-ukiran itu sampai sana ada empat kolam, 1, 2, 3, 4 itu. Yang satunya udah dindingnya udah runtuh karena tergerus air. Itu awal mulanya itu kayak bentuk reliefnya itu antara Kaduri Singosari. Jadi dulu itu sama, makanya apa namanya itu situ partirtaan itu namanya air yang suci ya, makanya dulu itu dibuat sama orang dulu itu dibuat untuk bersuci. Nah, itu terus yang namanya ini tempat ini Tomboan. Iya, ini awalnya dari tempat Tomboan ini pas awal-awal corona. Jadi sebelumnya itu yang viral itu yang situsnya, terus sampai berapa tahun, selama 3 tahun, terus kok tamu yang jauh langsung pulang, nggak ada tempat. Terus saya sama teman-teman bikin tempat ini untuk menjamu para tamu-tamu yang habis berkepentingan dari situs itu. Kasihan yang jauh-jauh langsung pulang kan, nggak ada tempat penjamuan. Dari sini sama teman-teman bikin tempat kayak gini, terus ada bentuk minumannya itu. Pas awal corona itu kok butuh minuman kayak rempah-rempah, ada secang, jinten, hitam itu, ada jahe merah itu hangat buat kesehatan semua itu. Jadi utamanya Tomboan berasal dari namanya tumbuhan. Jadi kita memanfaatkan itu kayak tumbuh-tumbuhan di sekitar ini. Ada yang orang-orang namanya tombo, yang minumnya itu hangat ya, itu Tomboan. Terus ya kayak bentuk ya konsepnya di sini Tomboan itu di sini bukan warung atau kafe. Soalnya biasanya orang itu tahu gimana, ada yang tanya, "Pak, ada warung?" Di sini bukan warung, Bu. Soalnya di sini apa jenuh cuma menjamu para tamu yang habis keperluan dari situs, kayak jajanannya, makannya itu suguhan, cuma konsepnya suguhan. Di sini juga ada bentuk enggak, terus itu untuk bayarnya itu enggak pakai rupiah, cuma ada sukarela, jadi ada kotak asihnya itu. Gitu. Jadi itu. Ada yang tanyakan? Mungkin di sini ada mitos atau tantangan yang nggak boleh dilakukan di sini gitu. Ya kalau orang yang mau ke situs, perkembangan situs, bagi yang perempuan itu yang berhalangan, terus orang hamil itu nggak boleh, soalnya tempatnya suci, itu udah adatnya sini itu. Terus merusak
atau mengambil itu nggak boleh mengambil, soalnya sudah tidak cagar budaya Oh. ya. Terus ada yang tanyakan? Mungkin kalau saya nggak salah lihat kalau di sosial media di sini kayak ada permainan tradisional. Oh, iya. Iya, di sini ada kayak dikasih tempat mainan tuh, ada dakon mainan timur dulu, terus ada egrang, engklek, itu ada. Iya. Yang buka-buka. Oh, yang prank itu Pak, yang pakai Oh bambu. iya itu ada, iya. Namanya apa itu? Aduh, namanya apa? Tidak suka itu. Ya ada itu. Nah itu di Intinya. sini pas main tradisional itu ada hari-harinya Pak atau gimana? Biasanya itu? ada event-event Pas kayak event-event. ya event-event biasanya di sini itu ada eventnya pasar, kayak pasar tradisional. Untuk jajan-jajannya itu tiap Minggu Kliwon. Minggu Minggu Kliwon itu jajanan bentuk jajanan ya tradisional kayak gethuk, sawut, itu semacam-macam jajanan tradisional. Itu bisa untuk umum konten Pak. Umum, memang umum biasanya. Jadi, terus ada biasanya ada kayak dihibur kayak tari-tarian. Biasanya di sini, ya ini tempatnya hiburan tari-tarian kayak tari topeng, ada hiburan. Terus musik-musik gitu ya, biasanya angklung-angklung gitu. Biasanya ada yang itu, ya buat menarik tamu-tamu. Sampun Pak, nggih. Wonten pertanyaan lagi ya? Wonten pertanyaan lagi ya? Di sini dibukanya setiap hari nopo mboten Pak? Di sini bukannya setiap hari kecuali hari Kamis. Kalau hari Kamis libur, soalnya ibu-ibu ada yang kegiatan kayak tahlil gitu. Tetapi di sini kalau hari biasa kayak selain hari Sabtu Minggu itu harus reservasi. Iya reservasi, soalnya itu konsepnya. Kalau nggak reservasi takutnya kalau jauh-jauh kayak mama, kalau di sini nggak ada apa-apa kan kasihan. Soalnya di sini konsepnya bukan warung, bukan warung atau kafe. Kalau warung memang udah disiapin. Tapi kalau kan gini kan, jadi kalau cuma suguhan itu jadi tamu yang jauh, makanya harus berkabar sebelum H-3 misalnya tuh, itu harus berkabar dulu dari mana asalnya, berapa orang, jumlah berapa orang itu, asalnya mana, itu lebih jelas gitu. Jadi di sini kami sama ibu-ibu sama teman-teman itu menyiapkan kayak belanjanya itu buat suguhannya tamu-tamu yang mau datang reservasi itu. Ada kayak tadi 3 bis itu tadi dari Surabaya itu udah reservasi 1 minggu sebelumnya udah. Jadi kami menyiapkan. Jadi cuma tergantung cuacanya tadi hujan. Sebelumnya ya katanya jam 9, tapi molor yang tamunya tadi sampai hujan. Iya. Gitu. Nih Pak, Ada yang tanyakan lagi? Wonten. Wonten apa mboten? Sampun. Nanti kalau pengen tahu WA-nya atau kontaknya bisa diikuti Tombuan aja itu. IG-nya Tombuan. Itu ada nomornya, itu bisa. Yasin, langsung rumah Yasin itu. Lebih enak kalau reservasi sama keluarga. Memang di sini tempat sini untuk tempat biasanya banyak kayak mahasiswa kayak mbak-mbaknya ini kayak Universitas mana Brawijaya, UB itu sering ke sini. Biasanya ya itu edukasi, belajar, pengen tahu sejarah-sejarah gitu. Tahu. Itu terus tanya yang dulu tiap bulan Agustus itu mesti dari Jogja itu. Kayak di sini. Tuh, belajar, ya pengen belajar, pengen tahu kayak di sini gimana, pengen minuman atau kayak belajar edukasi, belajar sejarah gitu. Biasanya ya enggak cuma terkenal anak-anak, bisa anak sekolah-sekolah kayak anak kecil-kecil SD, SMP itu sering buat edukasi. Nggih. Pun sampun wonten mawon nggih, Ya. kayaknya teman-teman Ya. juga mboten wonten pertanyaan malih, sampun jelas penjelasannya jenengan nggih. Kula sama teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Nggih. Ya. Maaf juga Pak. Ya enggak apa-apa, Nggih, lain mohon kali. maaf kesini. Ya nanti lain kali kalau ada bisa main ke sini lagi. Nggih. Penting berkabar dulu enak. Nggih. Nanti biar ada kayak penjamuannya lebih enak. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa minum dulu. Udah nggak apa-apa Mas. Jajannya ada di situ. Makasih. Terima kasih Mas. Merepotkan Pak. Nggak apa-apa.